belalang. Di sebuah desa terpencil di tengah hutan rimba, hiduplah seorang gadis kecil bernama Sari. Sari tinggal di sebuah gubuk tua yang mungil bersama neneknya, seorang wanita tua yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Meski hidup dalam kesederhanaan, hati mereka selalu dipenuhi oleh keceriaan dan cinta. Setiap pagi, sebelum matahari terbit dan burung-burung mulai berkicau, nenek akan membangunkan Sari dengan lembut. Mereka berdua lalu bersiap-siap untuk pergi ke padang rumput di lereng gunung yang tak jauh dari desa. Di sana, mereka menangkap belalang yang gemar melompat di antara rumput-rumput yang lembab oleh embun pagi. Nenek telah mengajarkan Sari cara menangkap belalang dengan cekatan tanpa melukai mereka, karena nenek selalu berkata bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam kehidupan. Sari dan nenek akan menghabiskan pagi mereka di padang rumput, menangkap belalang dalam keranjang anyaman yang nenek buat sendiri. Mereka seringkali ditemani oleh suara alam yang tenang dan menyejukkan hati, semilir angin, gemerisik daun, dan kicauan burung yang bersahut-sahutan. Sari sangat menikmati waktu bersama nenek, mendengarkan cerita-cerita bijak dan nasihat yang selalu penuh makna. Setelah keranjang mereka penuh, Sari dan nenek berjalan menuruni lereng gunung kembali ke desa. Di pasar, nenek menjual belalang-belalang tersebut kepada para penduduk yang percaya bahwa belalang memiliki banyak manfaat kesehatan. Kehidupan mereka bergantung pada hasil penjualan itu, namun nenek selalu memastikan untuk menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Karena kebiasaan mereka yang tak pernah berubah, penduduk desa mulai mengenal Sari sebagai gadis belalang. Setiap hari, saat matahari mulai meninggi, Sari dan neneknya dengan senyum di wajah mereka akan pergi ke padang rumput yang penuh dengan belalang. Mereka menikmati momen-momen ini, di mana cerita dan tawa mengisi udara pagi yang segar. Suatu hari, saat Sari pulang membawa daun pisang untuk makanan belalang yang mereka tangkap, dia melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Mereka meneriakinya, "Hei, gadis belalang, mau kemana kau?" Sari merasa sedikit sedih mendengar ejekan itu, namun dia berusaha untuk tidak terlalu menanggapinya dan terus berjalan dengan kepala tegak. Sesampainya di rumah, Sari menceritakan kejadian tersebut kepada neneknya. Dengan penuh kasih sayang, neneknya memeluk Sari dan berkata, "Jika kamu diejek, maka kamu harus bersyukur, anakku." Sari kebingungan mendengar kata-kata neneknya. "Mengapa begitu, Nek?" tanyanya. Neneknya tersenyum bijaksana dan menjelaskan, "Karena saat ini engkau memiliki kesempatan untuk memohon satu keinginan baikmu kepada Tuhan. Asalkan engkau tidak dendam dan tidak membenci mereka yang telah mengejek atau menyakitimu, Tuhan akan mengabulkan keinginanmu." Sari terkejut namun merasa ada harapan. "Begitu Nek?" tanya Sari. "Iya, cucuku," jawab nenek dengan lembut. "Sekarang, apa keinginanmu?" Sari berpikir sejenak dan menjawab, "Saya hanya ingin hidup bahagia, Nek." Nenek mengangguk penuh pengertian dan berkata, "Maka mohonlah kepada Tuhan keinginanmu itu, dan doakan agar mereka yang menyakitimu diberikan kesadaran." Dengan hati yang lebih lega, Sari berdoa dengan tulus kepada Tuhan, memohon kebahagiaan untuk dirinya dan memohon agar orang-orang yang mengejeknya diberikan kesadaran. Hari demi hari berlalu, dan Sari merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia merasa lebih bahagia, dan anak-anak yang dulu mengejeknya mulai menghargainya. Waktu terus berlalu tanpa terasa, dan kini usia Sari, si gadis belalang, telah menginjak 15 tahun. Kehidupan yang dijalaninya bersama neneknya dipenuhi oleh kenangan manis, penuh tawa dan kebijaksanaan. Namun, sebuah peristiwa menyedihkan terjadi. Nenek yang sudah renta mulai mengalami sakit parah. Dengan kesedihan yang mendalam, Sari merawat neneknya dengan penuh kasih sayang. Di tengah perjuangan neneknya melawan penyakit, Sari mengambil alih seluruh tanggung jawab mencari dan menjual belalang. Setiap pagi, Sari pergi sendirian ke padang rumput di lereng gunung, menangkap belalang dan menjualnya di pasar sembari terus merawat neneknya di rumah. Takdir berkata bahwa saatnya telah tiba. Nenek Sari menghembuskan napas terakhirnya dengan damai di rumah tua mereka. Namun, sebelum pergi, nenek menyampaikan pesan terakhirnya kepada Sari dengan suara lemah namun penuh kebijaksanaan,
Cucuku, dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Semua yang hidup di dunia akan mengalami kematian. Maka berbuatlah kebaikan, penuhi tuntunan dan jauhilah yang dilarang selama hidup, sehingga tempat yang baik akan engkau raih baik selama hidup ataupun setelahnya. Kata-kata terakhir nenek begitu mendalam dan penuh makna, membuat Sari mencerna setiap perkataan neneknya dengan bijak. Meski hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam, Sari memahami pesan neneknya sebagai sebuah warisan kebijaksanaan yang harus dijaga dan diteruskan. Setelah kepergian nenek, Sari mencoba bangkit dan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Dia terus mencari dan menjual belalang, menjalani hidup dengan penuh ketekunan dan semangat yang diwariskan oleh neneknya. Meskipun kini dia sendiri, semangat neneknya selalu menyertai langkah-langkahnya. Sari tumbuh menjadi seorang gadis yang kuat dan bijaksana. Pesan neneknya selalu menjadi panduan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Suatu hari, saat Sari sibuk mempersiapkan dagangan belalangnya di depan gubuk tuanya, dia dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki yang terhuyung-huyung dan penuh luka. Dengan suara serak dan tertatih, lelaki itu memohon, "Tolong aku," sebelum akhirnya pingsan. Kebingungan dan kekhawatiran menguasai Sari, namun hatinya yang penuh belas kasih mendorongnya untuk segera bertindak. Dia memapah lelaki itu ke atas amben bambu di depan gubuknya dan dengan hati-hati membersihkan serta mengobati luka-luka di tubuh lelaki tersebut. Sari tahu, luka-luka itu perlu ditangani dengan cepat agar tidak memburuk. Setelah membersihkan luka-luka tersebut, Sari menyuapkan sajian belalang goreng dan nasi seadanya kepada lelaki yang kelaparan itu, berharap makanan sederhana tersebut bisa menguatkan tubuhnya yang lemah. Lelaki itu tetap tidak sadarkan diri, dan Sari memutuskan untuk membiarkannya beristirahat di amben bambu. Meski hati kecilnya dipenuhi rasa khawatir, Sari tahu bahwa dia harus tetap melanjutkan rutinitas hariannya. Dia berangkat ke pasar untuk menjual belalang-belalangnya, berharap bisa kembali sebelum lelaki itu sadar. Sesampainya di pasar, Sari menjual belalang-belalangnya seperti biasa, namun pikiran tentang lelaki misterius itu terus mengganggunya. Dia bertanya-tanya siapa lelaki itu dan apa yang terjadi padanya. Sekembalinya dari pasar, Sari mendapati lelaki misterius yang terluka mulai sadar. Dengan suara lemah namun penuh rasa syukur, lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada Sari. Sari tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak masalah, Tuan. Istirahatlah, saya akan membuatkan minuman rempah hangat untukmu." Sari segera meletakkan barang-barangnya dan bergegas ke dapur kecil di gubuk tua mereka. Dia merebus campuran rempah-rempah dan menyajikannya dalam sebuah mangkuk kayu. Minuman hangat itu diberikan kepada lelaki tersebut, yang meminumnya perlahan, merasakan hangatnya meresap ke dalam tubuhnya yang lelah. Hari demi hari berlalu, Sari dengan penuh kasih sayang merawat lelaki itu, membersihkan luka-lukanya dan memberinya makanan. Lelaki tersebut mulai pulih dari luka-lukanya. Selama masa pemulihan, mereka sering berbincang. Lelaki itu bercerita tentang petualangannya yang penuh bahaya dan keajaiban. Sari mendengarkan dengan kagum, matanya berbinar-binar setiap kali lelaki tersebut bercerita tentang dunia luar yang jauh. Satu hari, saat matahari sore menyinari gubuk mereka dengan cahaya keemasan, lelaki tersebut berkata kepada Sari, "Aku sangat berterima kasih atas semua kebaikanmu, Sari. Besok aku harus melanjutkan perjalanan. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti." Sari merasakan hatinya sedikit tertusuk mendengar kabar itu. Dengan suara pelan, dia menjawab, "Aku mengerti, Tuan. Semoga perjalananmu selamat." Sekilas, mereka sempat bertatapan. Bima merasa sedikit canggung melihat kecantikan dan kelembutan Sari, sementara jantung Sari berdegup kencang memandang ketampanan dan harisma lelaki tersebut. Ada semacam saling ketertarikan di antara mereka, namun takdir sepertinya belum mempertemukan mereka lebih lama. Kisokan harinya, sebelum matahari terbit, lelaki tersebut berpamitan kepada Sari. "Terima kasih sekali lagi, Sari. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Sampai jumpa," katanya sambil melangkah pergi meninggalkan gubuk tua. Sari menyaksikan kepergian lelaki tersebut dengan perasaan campur aduk, berharap suatu hari mereka bisa bertemu lagi.
Waktu berlalu tanpa terasa, dan Sari tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Suatu hari, saat Sari kembali dari pasar dengan membawa hasil penjualan belalangnya, dia terkejut melihat keramaian di sekitar gubuknya. Di depan gubuk, tampak beberapa pengawal dan sebuah kereta kuda kencana yang tertambat bersama beberapa kuda lainnya di antara pepohonan. Hatinya berdebar, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah pelan, Sari mendekati gubuknya dan melihat lelaki yang pernah ditolongnya beberapa waktu lalu. Lelaki itu, yang kini tampak lebih sehat, berdiri dengan anggun di antara para pengawal. Melihat kedatangan Sari, lelaki tersebut segera memerintahkan pengawalnya untuk menunggu di luar. "Maaf, Sari, jika kehadiran kami mengejutkanmu," ucapnya dengan suara lembut. "Aku hanya ingin memberimu hadiah ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi perhiasan emas dan meletakkannya di depan Sari. Sari, dengan perasaan bingung, menolak dengan sopan, "Maaf, Tuan, saya tidak mengharapkan ini." Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Tidak, Sari, ini bukan untuk membalas kebaikanmu, karena tak mungkin aku membalasnya. Ini hanyalah hadiah dariku, tolong diterima." Dengan tangan gemetar, Sari menerima kotak tersebut, namun hatinya masih dipenuhi tanya. Lelaki itu melanjutkan, "Sari, sebenarnya aku adalah seorang pangeran dari kerajaan di balik bukit. Kemarin, kami tengah berperang dan meskipun kami menang, aku mengalami luka-luka serius hingga kebingungan. Beruntung, aku menemukan gubukmu dan kamu menyelamatkanku." Sari terkejut mendengar pengakuan tersebut, namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, sang pangeran melanjutkan, "Maksud utama kedatanganku hari ini bukan hanya untuk memberimu hadiah, tapi juga untuk melamarmu, Sari." Hati Sari berdebar mendengar lamaran tersebut. Meskipun dia tidak bisa memungkiri ada ketertarikan dalam hatinya, dia berkata dengan suara pelan, "Tuan, saya hanyalah gadis belalang, sedangkan Tuan adalah seorang pangeran." Sang pangeran tersenyum bijak dan menjawab, "Tidak, Sari. Sungguh tidak elok jika aku menikahimu karena harta dan statusmu. Biarlah aku memilihmu karena hati nurani dan kelembutanmu." Mata Sari mulai berkaca-kaca mendengar kata-kata tersebut. Kehangatan dan ketulusan hati pangeran membuatnya tersentuh. Setelah merenung sejenak, Sari mengangguk dengan perasaan haru. "Baiklah, Tuan, saya bersedia." Setelah menerima lamaran sang pangeran, Sari diboyong ke istana dengan kereta kuda kencana. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar-debar, memikirkan kehidupan baru yang menantinya. Istana itu megah, dengan taman-taman indah yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran dan danau yang tenang. Sari merasa seperti berada dalam mimpi. Sari dan sang pangeran hidup bahagia di istana. Mereka dikaruniai beberapa putra yang sehat dan tampan. Sari menjadi seorang ibu yang penuh kasih, mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai kebaikan yang dia pelajari dari neneknya. Sang pangeran, meskipun sibuk dengan urusan kerajaan, selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Dalam kesibukan dan kebahagiaan hidupnya di istana, Sari tidak pernah melupakan nasihat neneknya. Setiap kali dia merasa rindu atau menghadapi tantangan, Sari selalu mengingat kembali nasihat bijak neneknya untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari kebencian. Meski neneknya telah tiada, Sari sering menyempatkan waktu untuk menyekar dan berziarah ke makamnya yang terletak di desa kecil mereka. Dia akan duduk di samping makam neneknya, memanjatkan doa-doa sambil mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Di sana, di tempat yang penuh kenangan, Sari merasakan ketenangan dan kekuatan untuk terus menjalani hidupnya. Kehidupan di istana memberikan Sari banyak pelajaran baru, namun dia tetap rendah hati dan sederhana. Kebijaksanaan dan kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh semua orang di kerajaan. Dia menjadi teladan bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu membawa kebahagiaan. Legenda gadis belalang dan kehidupan di istana terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi tentang kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian. Kisah ini mengingatkan bahwa cinta sejati melampaui batas-batas status dan harta, dan bahwa kebaikan akan selalu mendapatkan tempat yang istimewa dalam hati setiap orang.